Halo pecinta film, di video kali ini saya akan membahas alur film yang berjudul Juara. Film ini rilis pada tahun 2016 yang lalu. Menceritakan seorang pemuda yang sering dibully oleh teman sekampusnya. Hingga suatu hari pemuda tersebut mendapatkan kekuatan dari ayahnya yang sudah meninggal. Bagaimanakah kelanjutannya? Simak terus videonya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Bisma. Di sana dia tinggal bersama ibunya yang bernama Sarah. Hari itu adalah hari pertama Bisma masuk kampus. Saat di perjalanan mereka ditilang oleh polisi karena mengendarai motor sambil membawa gerobak. Menurut Pak Polisi, yang dilakukan mereka itu sangat berbahaya. Karena hari itu hari pertama Bisma masuk kampus, akhirnya gerobak mereka ditahan oleh polisi. Setibanya di kampus, dia melihat para senior di kampus itu memarahi murid-murid baru yang datang terlambat. Bisma masuk ke sebuah mobil yang ada di depannya, bermaksud untuk menghindari para senior itu. Di dalam mobil itu ada seorang wanita cantik yang bernama Bella. Bella kaget dan berteriak karena Bisma tiba-tiba sudah ada di dalam mobilnya. Mereka tidak sengaja berciuman karena mobil itu tiba-tiba berhenti mendadak. Mereka dihampiri seorang pria yang bernama Atar. Atar adalah pacar Bella dan juga merupakan senior di kampus itu. Bisma bermaksud untuk meminta maaf kepada Bella, tapi Atar yang sudah termakan api cemburu langsung memukul Bisma. Atar! Hajar, Atar! Atar! Bella! Atar, berhenti, Atar! Minggir lu! Bella berusaha untuk menghentikannya. Beruntung seorang guru memanggil Atar dan teman-temannya untuk mengurus siswa yang lain. Atar pun bilang akan menghabisi Bisma saat di ospek. Saat Atar pergi, Bella pun meminta maaf kepada Bisma atas kejadian itu. Bisma memaklumi hal itu dan berkata kalau dia jadi pacar Bella, dia juga tidak akan rela kalau Bella dicium oleh pria lain. Sudah bonyok tapi masih bisa merayu. Saat pulang, Bisma berusaha menyembunyikan wajahnya yang habis dipukuli dari ibunya. Bisma bertemu dan mengobrol panjang lebar dengan seorang pria misterius di toko, sambil membantu ibunya membuat mie. Saat Bisma menonton TV sambil karate, Bisma mendengar ibunya terbangun. Lalu dengan cepat dia memindahkan acara TV itu. Karena dia selalu dilarang oleh ibunya untuk belajar bela diri, apalagi sampai berkelahi. Dengan sedikit alasan sambil mencandai ibunya, akhirnya Bisma berhasil lolos dari murka ibunya. Terlihat keluarga mereka sangat bahagia. Keesokan harinya, ospek pun dimulai. Para siswa di sana berusaha untuk meminta tanda tangan senior, karena itu adalah syarat dari ospek mereka. Saat Bisma meminta tanda tangan Bella, Atar yang masih sakit hati langsung menghampiri mereka. Atar membuang sebuah pulpen ke tong sampah, lalu menyuruh Bisma untuk mengambilnya. Itu adalah syarat dari Atar untuk mendapat tanda tangannya. Bella pun marah karena merasa apa yang dilakukan Atar itu sangat keterlaluan. Saat Bisma mengambil pulpen itu, tiba-tiba teman Atar dengan sengaja membuang Bisma ke tong sampah, lalu menumpahkan sampah itu kepadanya. Akhirnya Bisma menjadi kotor dan bau. Walaupun diperlakukan seperti itu, Bisma masih tetap sabar, dan dia mendapatkan pulpen yang dibuang Atar ke dalam tong sampah. Setelah mendapatkan tanda tangan dari Atar, Bisma dengan sengaja memeluk Atar dengan baju kotornya. Atar yang emosi ditahan oleh Bella dan langsung pergi. Setelah Bisma membersihkan dirinya, dia melihat ibunya memberikan mie gratis kepada siswa-siswa di sana. Sarah bermaksud agar siswa di kampus itu tidak membuli Bisma. Tapi sebaliknya, Bisma malah merasa malu karena merasa dirinya tidak bisa berbuat apa-apa sampai harus dilindungi oleh ibunya. Seiring berjalannya waktu, Bisma mulai akrab dengan siswa-siswa di kampus itu. Di sana, dia bertemu dengan Bella yang ingin latihan menari. Bisma berniat ingin ikut latihan karate di kampus itu. Melihat Atar di sana, akhirnya Bisma mengurungkan niatnya. Melihat poster Atar di dinding, Bisma pun mencoret-coretnya. Lalu dilihat oleh teman Atar. Saat Bisma melarikan diri, Bisma terhenti karena melihat Bella yang sedang latihan menari. Di sana dia kaget karena si pria misterius itu tiba-tiba muncul di tempat itu. Si pria misterius itu beralasan bahwa dirinya sedang melihat anaknya di kampus itu. Bisma diciduk oleh Bella yang sedang melihat mereka menari.
Dia beralasan bahwa dirinya sedang mengobrol dengan seseorang, tapi anehnya si pria misterius itu tiba-tiba menghilang. Bisma pun langsung pergi dari tempat itu. Malam itu, Bisma pergi ke sebuah acara di kampusnya. Saat sedang mencari Bella, Bisma dibawa seseorang ke tempat sepi. Di sana, Bisma sudah ditunggu oleh Attar dan teman-temannya. Di sana, Bisma dibully lalu mukanya dicoret-coret menggunakan spidol. Bisma juga dipukul hingga skateboardnya patah, karena Bisma sudah mencoret-coret poster mereka. Di sisi lain, Bella juga sedang mencari Bisma. Di toilet, saat Bisma sedang membersihkan wajahnya, teman-teman Attar masuk lalu mengusir orang-orang di sana. Tidak lama setelah itu, Attar masuk dengan membawa seorang wanita. Bisma tidak sengaja melihat Attar memberikan narkoba kepada wanita itu. Melihat hal itu, Bisma tidak tinggal diam. Dia menyemprotkan air kepada Attar lalu melarikan diri. Attar menyuruh anak buahnya untuk menangkap Bisma. Saat Bisma melarikan diri, dia tidak sengaja menabrak pintu kaca hingga pecah. Dia pun tertangkap lalu dibawa ke suatu tempat. Bella bermaksud untuk menghentikannya, tapi Attar membentak Bella dan menyuruhnya untuk tidak ikut campur. Nekat tuh Basmi, lu yang nekat. Ini jalan lu bisa selamat dari sini. Merangkak. Attar menyuruh Bisma untuk merangkak di kakinya, tapi Bisma tidak mau melakukannya. Dia pun dipukuli hingga tidak sadarkan diri. Pasti nyari lu. Lalu si pria misterius itu pun datang. Ternyata pria itu adalah ayahnya Bisma yang sudah lama meninggal. Dia bernama Karisma. Saat Attar berniat untuk membunuh Bisma, tiba-tiba Bisma sadar lalu menjadi kuat. Dia pun berhasil mengalahkan Attar dan anak buahnya. Dalam keadaan setengah sadar, dia menyuruh Attar untuk melarikan diri karena dia dirasuki oleh Karisma dan tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Setelah itu, Bisma pun pingsan. Bisma tidak mengetahui bahwa Karisma adalah ayahnya. Tidak lama setelah itu, Bella datang lalu membawa Bisma ke rumah sakit. Bella juga melaporkan kejadian itu kepada polisi. Di sisi lain, Attar marah karena Bella melaporkan dirinya ke polisi. Saat kondisi Bisma mulai membaik, dia turun ke bawah untuk membantu ibunya membuat mie. Bisma tidak sengaja memecahkan lampu yang ada di atasnya. Karena kaget, ibunya hampir terjatuh lalu dengan cepat Bisma menyelamatkannya. Sontak orang-orang di sana kaget karena melihat Bisma jadi begitu tangkas. Di sisi lain, bos Attar yang bernama Kobar menyuruh Attar dan teman-temannya untuk mencari tahu kenapa Bisma tiba-tiba bisa menjadi kuat, hingga bisa menghajar mereka sampai babak belur. Di kampus, Bisma tidak sengaja melihat Attar dan Bella yang sedang bertengkar. Bella juga memutuskan hubungannya dengan Attar. Saat Bella duduk sendirian, Bisma datang menghampiri Bella. Dengan candaan dan gombalan yang konyol, Bella pun tersenyum. Bisma juga mengantar Bella pulang. Setibanya di rumah Bella, kebetulan ayah Bella juga baru pulang kerja. Melihat tingkah konyol dan lucu Bisma, ayah Bella pun menyukainya. Saat ingin pulang, tiba-tiba motor yang dia pakai tidak mau menyala. Alhasil, dia pun mendorong motor itu hingga larut malam. Saat sedang mendorong motor sambil teleponan dengan Bella, tiba-tiba Attar datang dan langsung menabrak motornya. Hebat lu Basmi. Attar bertanya kenapa Bisma bisa kuat pada malam itu. Saat Bisma dipukuli, dia pun dirasuki lagi oleh Karisma. Lalu mereka pun bertarung. Tidak lama setelah itu, Bella datang karena merasa khawatir. Saat Bella datang, Attar pergi meninggalkan tempat itu dan Bisma pun pingsan. Ketika sadar, dia sudah berada di rumahnya lalu melihat ibunya tertidur saat menemaninya. Bisma keluar lalu bertemu dengan karyawan ibunya. Bisma bertanya apakah ibunya marah tentang kejadian itu. Si gendut pun bilang bahwa ibunya khawatir hingga menutup toko mie-nya karena melihat Bisma pulang babak belur yang diantar oleh Bella.
Bisma pun bilang dia juga tidak mau kejadian itu terjadi. Dia ingin jadi kuat agar bisa melindungi ibunya. Tapi ibunya tidak mengizinkannya untuk berlatih bela diri. Ibunya tidak sengaja mendengar hal itu. Melihat Bisma tidak apa-apa, Bisma diajak oleh ibunya berjualan di suatu tempat. Di sana, Bisma dinasihati oleh ibunya. Terlihat Sarah sangat menyayangi Bisma. Di sisi lain, Kobar melihat video saat Atar bertarung dengan Bisma. Dia yakin bahwa jurus yang Bisma pakai adalah jurus yang pernah melukainya 20 tahun yang lalu. Karena merasa kesal, dia menendang salah satu teman Atar hingga tidak sadarkan diri. Kobar menyuruh Atar untuk membawa Bisma kepadanya. Kembali ke Bisma yang sedang memegang balon untuk Bella. Dia dihampiri oleh seorang wanita yang diselamatkan Bisma saat dibawa oleh Atar ke dalam toilet kampus. Wanita itu hendak berterima kasih kepada Bisma. Lalu Bella pun datang langsung membawa Bisma pergi. Atar datang menghampiri mereka. Dia bilang bahwa dia ingin meminta maaf kepada Bisma. Lalu mengajak Bisma untuk latihan silat bersama. Dan itu adalah rencana mereka untuk membawa Bisma kepada Kobar. Bella mencoba untuk melarang Bisma pergi ke sana. Karena Bella tidak yakin mereka sudah berubah. Atar adalah anak orang kaya yang kurang perhatian dari orang tuanya. Bella datang ke rumah Atar berniat agar Atar tidak melakukan hal jahat kepada Bisma. Atar yang depresi langsung menyandera Bella. Bisma dibawa oleh Atar pergi menemui Kobar. Kobar pun bertanya apa hubungan Bisma dengan Karisma. Bisma pun bilang bahwa dia tidak mengenal Karisma. Karena saat Karisma meninggal, Bisma masih kecil. Di sana dia dipukul oleh Kobar. Kobar menyandera Bella sampai Bisma mengakui bahwa dirinya adalah anak Karisma. Kobar pun membawa Bella pergi. Di sana masih ada Atar dan teman-temannya. Saat Bisma hendak dikeroyok, Karisma masuk ke dalam tubuh Bisma. Bisma teringat akan masa lalunya saat dia masih kecil. Dia pernah bertemu dengan ayahnya dan itu adalah Karisma. Bisma pulang untuk mencari tahu kebenarannya, lalu menemukan foto ibunya bersama Karisma. Dia pun menanyakan hal itu kepada ibunya dan bilang bahwa dia sering melihat ayahnya sering datang ke toko menemaninya. Mendengar hal itu, ibunya marah dan mengatakan bahwa ayahnya mati dibunuh orang. Padahal jasa ayahnya sudah banyak untuk negara, tapi jasanya tidak dihargai dan hanya menjadi penjaga klub malam. Ayahnya juga sering dipaksa bertarung judi di klub malam, lalu dibunuh orang. Karena alasan itu, Sarah tidak mau Bisma belajar bela diri, karena takut Bisma akan sama seperti ayahnya. Sarah mengatakan di gedung silat dekat rumahnya yang dulu, disitulah penghargaan ayahnya disimpan. Dan tempat itu khusus untuk orang yang sudah mati. Bisma bergegas pergi ke tempat itu. Malam mas, tadi buan jatuh. Oh, Bisma. Pak. Ini. Di sana dia bertemu dengan ayahnya. Di sana mereka mengobrol dan melepas rindu. Tidak lama setelah itu, ibunya datang menyusulnya. Bisma bilang bahwa ayahnya ada di tempat itu, tapi ibunya tidak mempercayainya. Bisma menyuruh ibunya untuk melontarkan pertanyaan yang hanya ayahnya lah yang mengetahuinya. Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Sarah baru percaya bahwa Karisma benar-benar ada dan selalu menemani mereka. Ingin Bisma tidur. Setelah adegan sedih ini, misi penyelamatan Bella pun dimulai. Bisma pergi ke tempat di mana dulu ayahnya bertarung melawan Kobar. Di sisi lain, Sarah juga menelpon polisi. Bisma bertarung melawan banyak anak buah Kobar, dan dia berhasil mengalahkannya. Di sisi lain, Sarah juga berhasil menyelamatkan Bella yang disandra. Kobar berniat balas dendam, karena Karisma telah membutakan salah satu matanya. Lalu pertarungan epik pun dimulai. Pertarungan pun sengit. Saat di pertarungan, tiba-tiba Karisma keluar dari tubuh Bisma dan perlahan menghilang. Saat-saat terakhir Karisma menghilang, Sarah juga bisa melihat Karisma.
Kobar menyerang Bisma dengan sebuah pisau, berniat ingin membunuh Bisma. Sarah memberikan semangat kepada Bisma. Mendengar hal itu, tiba-tiba Bisma menjadi kuat kembali. Walaupun karisma menghilang, tapi kekuatannya masih bersama Bisma. Akhirnya, Bisma pun berhasil mengalahkan Kobar. Setelah itu, polisi pun datang lalu menangkap Kobar beserta Atar dan teman-temannya. Dan film pun selesai. Sudah dulu ya.